Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu di pagi yang mendung. Inilah keadaan cabai rawit yang terendam banjir. Ini kan air semua ya. Dan ini keadaan cabai rawit yang terendam banjir. Ini sudah terendam banjir, daunnya kuning, dan juga untuk cabenya kena antraknosa lagi, patek ya atau antraknosa. Ini kemarin sudah saya lakukan penyemprotan di hari Kamis, dan ini sudah hari Minggu, yaitu sekitar sudah 4 hari ya saya melakukan penyepraian kemarin. Yang membuat saya bingung tuh dengan keadaan begini ya, mau saya obati atau saya sembuhkan, tapi cabenya terendam banjir. Padahal ya ini cukup parah untuk antraknosanya. Mau saya pindahkan ini ke dataran yang lebih tinggi sekitaran sana ya, dan di sana itu tanamannya yang sehat. Takutnya nanti walaupun ini berhasil dipindahkan dan tidak mati, tapi dia akan menularkan antraknosa ya di tanaman yang sehat di sana. Jadi ini membuat saya bingung juga ya, mau dipindahkan apa tidak. Tapi saya memilih tidak saya pindahkan, tetap di sini saja dan tidak akan saya obati. Karena sia-sia juga ya kalau saya melakukan pengobatan, yaitu menyembuhkan, tapi nanti akan mati juga karena terendam. Jadi saya akan mencari tanaman yang masih sehat saja ya, yang akan saya pindahkan. Ini hampir terendam semua di sini ya, karena ada gejala-gejala antraknosa ya, seperti ini di sini ya. Nah ini 1 atau 2 cabai saja sih, jadi saya tidak lakukan pemindahan karena takutnya nanti menularkan ke cabai yang masih sehat. Makanya saya biarkan saja ya, mungkin saya biarkan saja di sini ya, kalau mati ya tidak apa-apa juga ya. Dan ini juga ada ya yang layong berbeda, apakah ini kena layu fusarium ya, atau ini sudah busuk akarnya ya, sudah busuk semua, tidak ada lagi tanda kehidupan karena ini paling lama terendam. Makanya saya biarkan saja, mudah-mudahan air ini naik seperti ini ya, tidak lama, dan tanaman saya tidak terendam semua atau tidak naik lagi. Di sini ya masih ada tanaman yang sehat, ini tanaman sehat semua dan datarannya cukup tinggi. Daunnya bisa dilihat dari kondisi daun yang masih hijau. Kalau kondisi daun ini masih hijau, artinya tanaman ini akarnya masih aman, karena di sini cukup tinggi ya, masih ada sekitar 1 jengkal dari air. Ini termasuk kondisi air paling tinggi sudah untuk sementara ini, tapi masih kita lihat dari curah hujan. Kalau hujannya terlalu tinggi, otomatis ini dipastikan terendam juga. Nanti di sini akan saya pindahkan ya demi keamanan, karena ini kondisi masih sehat dan ada kekuning-kuningan karena juga akarnya terendam. Video ini ya akan saya gabungkan dengan video penyepraian saya di hari Kamis kemarin. Mungkin untuk di sini dulu ya update perkembangan cabai rawit saya, yang sebagian kena patek atau antraknosa dan juga sebagian terendam banjir. Ya kali ini ya saya akan melakukan penyemprotan fungisida lagi, yaitu kali ini akan saya mix ya dari Amistar Top dengan sistemik ya, dengan cara kerja sistemik, dan juga D10 ya dengan cara kerja yaitu kontak.
detain ini ya dengan bahan aktif mancozeb dan amistrop dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole ya. Ini yang dua ini akan saya mix dan saya campurkan perekat, karena di tanaman cabai rawit saya itu sudah ada yang terkena patek ya. Saya kali ini akan melakukan pengobatan, padahal ya tanaman cabai rawit saya itu lagi kebanjiran sebagian itu ya. Sampai di sini bisa dilihat ini juga banjir, airnya hanya sisa sedikit ya. Tanah yang tidak terkena banjir ini terkena banjir ya sampai ke sana. Kenapa jadi saya tetap melakukan penyemprotan? Karena itu sebagian dari tanaman saya sudah terserang patek ya atau antraknosa. Nanti kalau saya pindahkan ke dataran yang lebih tinggi, nanti takutnya yang patek itu akan menyerang tanaman yang sehat yang di dataran tinggi. Makanya saya akan lakukan penyemprotan terlebih dahulu ya, agar pateknya itu berhenti ya, atau mudah-mudahan saja mati ya, tidak melakukan penyebaran lagi ke tanaman sehat lainnya. Makanya saya akan melakukan penyemprotan dengan dosis tinggi dan juga akan saya mix ya dengan detain, supaya cara kerjanya lebih apa ya, lebih efektif ya, atau lebih mampu untuk membunuh patek atau antraknosa yang sudah menyerang tanaman cabai. Mudah-mudahan saja berhasil ya, karena saya sudah tidak bisa lagi melakukan penyemprotan rutin. Untuk detain ya itu 3 sendok teh, 3 sendok teh penuh begini ya. Ini 1 2 3. Ini kita aduk terlebih dahulu ya, karena ini bentuk WP seperti tepungnya yang lumayan susah untuk dilarutkan. Selanjutnya saya menggunakan amistrop. Ini ya amistrop, ini pakai 1 tutup botol ya. Untuk 1 tutup botol ini dosisnya sekitar 10 ml. Saya ukur ya, pakai suntikan sekitar 10 ml. Dosisnya sengaja saya tinggikan, yang biasanya saya hanya menggunakan 7 ya untuk 14 liter air. Ini sekarang saya sekitar 10 ml. Ini langsung di dalam tangki saja ya, dan sisanya bersihkan di sini. Bahan yang ketiga yaitu perekat ya. Perekatnya juga saya perbanyak, yaitu 2 tutup botol. 1 2. Karena cuaca tidak terduga ini ya, sering hujan, makanya perekatnya juga saya tambahkan 2 agar rekatannya lebih maksimal lagi. Ini kita aduk dulu ya. Setelah kiranya selesai, kita masukkan ya ke dalam tangki.
Ini ya tangkinya sudah selesai, dan saya akan menambahkan sedikit lagi ya, mungkin sekitar segini. Dan ini saya akan melakukan pengadukan dengan cara dipompa dulu ya. Dipompa baru saya semburkan ke dalam tangki ini sendiri. Tujuannya agar larutannya merata. Ini seperti ini ya. Ini kita kan seperti ini ya. Nah, ini cara pengadukan yang saya lakukan agar dia di rolling ya, dari masuk sini dan keluar di sini, dan agar itu larutannya merata. Kita pompa ya untuk tangkinya. Ini tadi ya dari D10 dan juga Amistar Top yang kita campurkan. Kita diamkan dulu ya selama beberapa menit, yang dikira larutannya sudah merata. Namun kali ini ya saya tidak memvideokan untuk penyemprotan di sana, karena ya jembatannya yang sulit diseberangi sambil membawa kamera, dan juga tempatnya di sana banjir ya, yang sangat licin sekali. Makanya saya tidak videokan untuk penyemprotan, tapi saya hanya videokan sampai di sini saja dulu ya. Mungkin kita akan lanjut lagi di hari berikutnya untuk penyemprotan fungisida.